akhir zaman, gempa bumi di 3 tempat di dunia. 3 peristiwa abs, bumi amblas, gempa besar sebagai tanda besar kiamat. Ini berasal dari hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga muncul 10 tanda: asap, dajjal, binatang melata, dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj Ma'juj, dan 3 kali bumi amblas, 1 di timur, 1 di barat, dan 1 di Jazirah Arab. Hadis riwayat Muslim. 3 gempa besar itu adalah: 1 gempa di timur, 2 gempa di barat, 3 gempa di Jazirah Arab. Ini bukan gempa biasa seperti yang sering terjadi sekarang. Para ulama menjelaskan, ini adalah abs besar. Bumi benar-benar menelan manusia, bangunan, dan negeri sebagai hukuman langsung dari Allah. Bukan sekadar retakan tanah, bukan sekadar korban ribuan, tapi oleh kuat hilang dalam sekejap. Urutannya secara umum terlihat. Setelah berita besar merajalela, manusia tenggelam dalam maksiat dan agama ditinggalkan. Turun Dajjal, turun Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, lalu datang kekacauan besar di bumi. Mulai terjadi 3 abs ini. Setelah itu tanda-tanda langit, asap, matahari dari barat, dabah, terakhir api besar menggiring manusia ke padang pasar. Dan bumi tidak lagi menjadi ibu. Akan datang suatu masa di mana bumi berhenti bersabar, bukan lagi sekadar mengucap, tapi membuka mulutnya. Timur, mana yang selama ini dipijak manusia dengan sombong, tiba-tiba amblas. Gedung, jalan raya, pasar, rumah, ibadah hilang seperti tak pernah ada. Orang-orang masih sempat berteriak, masih sempat menoleh, masih sempat mencari anaknya, lalu sunyi. Belum selesai manusia mencerna orang itu. Barat pun melakukan hal yang sama. Kota-kota maju, pusat hiburan, pusat keuangan, tempat manusia menuhankan uang dan tubuh ditelan tanpa negosiasi. Dan manusia berkata, ini bencana alam, padahal itu hukuman langit. Lalu yang paling menyayat, Jazirah Arab, tanah para nabi, tempat Al-Quran diturunkan, wilayah yang setiap hari disebut dalam sholat. Di sana bumi kembali menganga, bukan negeri kafir, bukan wilayah asing, tapi pusat umat Islam. Dan itu Allah akan berkata, kalian sholat tapi tidak tunduk, kalian mengaji tapi tidak berubah, kalian menyebut namaku tapi mencintai dunia. Ini bukan tentang lempeng teknologi, ini tentang hati yang mengeras, tentang aurat yang dipamerkan, tentang riba yang dinormalisasi, tentang zina yang dijadikan hiburan, tentang Al-Quran yang jadi biasa, tentang sholat yang jadi rutinitas kosong. Dia sibuk mencari teori, padahal langit sedang murka. Dan jangan salah, sebelum bumi menelan kota, Allah sudah lebih dahulu mencabut rasa takut dari hati manusia. Makanya maksiat terasa ringan, makanya dosa tidak lagi membuat menangis, makanya nasihat dianggap terbaik. Itu tanda awal kehancuran. 3 abs itu terjadi, bukan lagi waktunya tawar, pintu telah menyempit. Yang selamat bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, tapi yang sujudnya masih hidup, yang istighfarnya masih jujur, yang hatinya masih bergetar saat nama Allah disebut. Jika hari itu kamu masih bisa membaca ini dengan tenang, itu bukan karena kamu aman, itu karena Allah masih memberi waktu, dan waktu itu sedang habis. Baik, ini menurutnya sunyi, jujur, dan tanpa Aku baru sadar jika tanah mulai retak,
masih menggenggam ponsel. Timeline masih berjalan, video masih berputar. Pesan belum sempat dibalas. Lalu rantai bergetar. Kupikir gempa biasa. Aku bahkan sempat berkata, tenang, ini sering terjadi. Betapa bodohnya aku. Aku melihat retakan kecil di aspal, seperti ulat hitam di kulit bumi. Orang-orang mulai berlarian. Ada yang terjatuh, ada yang berteriak memanggil ibunya. Aku berdiri mematung. Dan menghantam musuh, ingin keluar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar telanjang di hadapan Tuhan. Ya Allah, aku ingat semua yang kutunda, salat yang kusepelekan, tobat yang selalu nanti saja, Al-Quran yang kubiarkan berdebu, mata yang kugunakan untuk melihat haram, lisan yang kugunakan untuk menyakiti. Aku ingat malam-malam maksiatku, aku ingat betapa ringannya dosa ini dari lidahku. Ya Allah, Maha Pengampun. Padahal aku tidak pernah benar-benar kembali. Tanah terbuka lebih lebar. Aku melihat mobil terseret yang listrik patah seperti korek api. Gedung miring pelan lalu lenyap. Bumi tidak marah, ia hanya patuh. Aku jatuh berlutut. Ya Allah, aku belum siap untuk keluar dari mulutku sendiri. Belum siap mati, belum siap dihisab, belum siap menjawab kenapa aku lebih mencintai dunia. Kenapa aku tahu ayat tapi tak taat. Kenapa aku benar azan tapi menunda. Karena aku mengaku muslim tapi hidup seperti orang lupa akhirat. Tanganku gemetar, aku mencoba mengucap istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tapi lidahku kaku, hatiku kosong. Aku sadar, aku selalu lama meninggalkan Allah. Hingga kini aku kesulitan menulinya kembali. Dan ayat, kamu akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Ini dia tandanya, bukan di langit, di bawah kakiku. Retakan itu kini selebar sungai dengan panas naik ke berbumi. Aku mencium bau debu dan logam. Dan tiba-tiba aku tahu ini bukan bencana, ini pemanggilan. Ya Rabb, Kau beri aku 1 detik lagi. Aku ingin sholat dengan khusyuk. Aku ingin minta maaf kepada orang tuaku. Aku ingin menangis dalam sujud. Tapi waktu tidak bisa ditawar. Karena itu aku terjatuh bersama ratusan jiwa. Dan di detik terakhir, sebelum gelap menelan pandanganku, aku hanya sempat berpikir, ternyata neraka tidak selalu menunggu akhirat. Kadang ia membuka pintunya